Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 162, nomor 390. Hadis-hadis ini dan yang berikutnya cukup panjang. Ini terkait sholat malam. Sholat malam itu sholat tahajud, sholat witir, plus tarawih, nanti satu kesatuan. Karena mau tarawih atau tahajud sama-sama sholat malam, bedanya cuma yang satu dilaksanakan istilah khusus ya, istilah khusus untuk sholat malam di bulan Ramadan, yang satunya lagi istilah yang umum. Istilah yang umum itu sholatul lail, sholat malam, atau qiyamul lail. Qiyam itu bangun untuk berdiri sholat malam. Qiyam itu artinya bangun berdiri. Ada juga istilah qiyam Ramadan, berarti qiyam bangun untuk sholat di bulan Ramadan. Ada istilah tahajud. Tahajud itu artinya bangun tidur, kayak qiyam. Qiyam juga bangun tidur. Tahajud karena memang dilaksanakan umumnya sesudah tidur dahulu. Ada istilah witir karena witir itu ganjil, jumlah rakaat sholat malam harus ganjil, atau maaf, sholat malam itu harus diakhiri dengan yang ganjil, harus satu paket dengan yang ganjil, jadi disebut sholat witir. Ada juga istilah lainnya tarawih. Tarawih jama dari tarwihah. Tarwihah itu jeda setiap kali 2 salam. 2 salam itu berarti 4 rakaat. 2 tarwihah gitu. 2 tarwihah. 2 tarwihah. Tarwihahnya ada 5. 2 tarwihah jadi tarawih. Kalau sholatnya 2 tarwihah, 2 tarwihah, lalu 3 itu bukan tarawih, itu tarwihatain. Jadi secara bahasa diketahui tarawih itu memang lebih dari 11, 23, dan pelaksanaannya selalu 2, bukan 4. Meski boleh 4 ya. Cuma kalau merujuk nama tarawih, tarawih itu kata Ibnu Hajar tarwihah baina taslimatain. Jadi 2 kali salam kan, 2 rakaat istirahat. Kalau langsung witir berarti cuma 2 kali istirahatnya, bukan tarawih, tarwihatain. Disebut tarawih itu karena sampai 5 kali. 22 istirahat, baru witir 23 rakaat. Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan dari sejak dulu di zaman beliau, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, di Makkah, di Madinah itu memang sholat malamnya standarnya 2-3, ada juga yang lebih ya. Guru saya sendiri Hasan mengatakan bahwa memang sholat malam termasuk sholat tarawih itu umumnya lebih dari 11, 23 ke atas ya.
Itu dari segi nama. Nanti kita bahas pembahasannya di hadis. Yang pertama nomor 390, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Fa idza khasyiya ahadukum, apabila takut salah seorang di antara kalian as-subha, subuh, shalla rakaatan wahidatan, dia salat 1 rakaat saja, tutiru lahu, mewitirkan baginya, ma qad shalla, salat yang sudah dia lakukan. Ini hadis bapak-bapak jawaban dari pertanyaan kaifa kana sholatul laili, kaifa kanat sholatul laili, bagaimana sholat malam itu. Nih saya buka kitabnya, di semua rujukan ada 52 matan hadis, semuanya menjelaskan. Di Sahih Bukhari saja ada 3, di Sahih Muslim 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya menjelaskan bahwa ini jawaban dari pertanyaan bagaimana sholat malam itu. Lalu Nabi menjawab, sholat malam itu dua-dua. Kalau takut subuh, sholat 1 rakaat. Maka dari itu Imam Malik mengatakan bahwa sholat malam itu harus dua-dua, karena nggak ada lagi sabda Nabi yang lain yang menjelaskan sholat malam selain ini. Jawaban dari pertanyaan itu membatasi. Kalau ada alternatif lain 4, 4, 6, 6, 8, 8 misalkan, pasti Nabi menjelaskan. Istilahnya dalam usul fikih itu takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Nabi menunda penjelasan ketika ditanya mustahil. Ketika Nabi bertanya, Nabi menjawab, itu menjawab apa adanya, gitu-gituna gitu. Kalau ada jawaban lain pasti Nabi menjawab. Persis sama seperti di hadis pertama dulu, Nabi, kami safar di laut, bawa air sedikit, boleh tidak wudu dengan air laut? Nabi jawabnya kan lebih. Air laut boleh dijadikan wudu, bangkainya juga boleh dimakan, ada lebihnya kan? Karena penting, nanti udah tanyalah air, nanti tanya makannya gimana. Ya. Jadi jawaban Nabi itu yang terbatas menunjukkan berarti membatasi, ya. Sholat malam itu dua-dua, dan nggak ada sabda Nabi lain yang lain. Ya, ini tolong catat, tidak ada sabda Nabi lain tentang sholat malam selain ini. Nggak pernah Nabi mengatakan sholat malam itu 4, 4, nggak pernah. Nabi mengatakan sholat malam itu 10, 1, nggak pernah. Nabi mengatakan sholat malam itu 8, 3, nggak pernah. Yang Nabi sabdakan hanya satu, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua-dua. Yang kedua, Nabi SAW tidak menjelaskan berapa jumlah rokaatnya. Kalau memang jumlah rokaatnya terbatas, pasti Nabi menjelaskan. Gak mungkin tidak menjelaskan. Masa di saat ditanya bagaimana sholat malam, Nabi SAW lupa tidak menyebutkan jumlahnya berapa rokaat. Yang kalau jumlah rokaat itu dilabrak kemudian batal, enggak. Sholat duhur dijelaskan berapa rokaat, dijelaskan. Asar, maghrib, istisqa semua dijelaskan. Tapi sholat malam Nabi tidak menjelaskan batasan rokaatnya. Maka dari itu para ulama ijma', mohon maaf ya, saya garis bawah, ijma' sholat malam itu tidak ada batasan.
Guru saya pun Hasan di dalam buku pengajaran sholat mengatakan demikian. Sholat malam itu tidak ada batasan rakaat karena Nabi tidak pernah membatasinya. Nanti selalu dipertentangkan dengan hadis Aisyah. Aisyah itu bukan sabda Nabi. Aisyah itu menjelaskan kebiasaan Nabi. Nabi biasanya tidak lebih dari 11. Berarti yang afdolnya tidak lebih dari 11. Bukan berarti nggak boleh. Kita pakai logika fikih. Mungkinkah umat Islam bersepakat membuat bid'ah? Umat Islam itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mungkinkah Imam Syafi'i melegalkan bid'ah, Imam Malik melegalkan bid'ah, Imam Abu Hanifah melegalkan bid'ah, Imam Ahmad bin Hanbal melegalkan bid'ah? Mustahil. Ini imam-imam mazhab itu bukan 4, semuanya kurang lebih ada 11, 12. Cuma memang yang abadi di murid-muridnya ada pelanjutnya 4. Semuanya nggak ada yang mengatakan sholat malam itu dibatasi harus 11, nggak boleh lebih dari 11, nggak ada. Ya. Bahkan mohon maaf kalau saya kasar, yang membatasi itu bisa disebut bid'ah, nggak ada dalilnya. Aisyah itu sebatas melaporkan kebiasaan. Kalau memang tidak boleh lebih dari 11, nggak mungkin ada tarawih. Makanya saya sering usulkan ke jamaah saya yang anti yang membid'ahkan lebih dari 11, ya udah kalau begitu jangan tulis jadwal imam sholat tarawih, ganti we jadwal imam sholat qiyam Ramadan. Ngaranna aya diamalkeun teu gitu. Siga nyebut bala-bala bari kanyataan gehu. Bala-bala gehu-gehu. Aya nuang gehu tong sok nyebut bala-bala, ieu bala-bala gehu. Ya. Kalau memang tarawih tidak diamalkan, bahkan tidak diakui, namanya jangan dipakai. Silakan rujuk kitab-kitab fikih. Apa itu tarawih? Tarawih itu istirahat sesudah 2 salam. Dan karena lebih dari 2, berarti artinya lebih dari 11. Maka disebut tarawih gitu. Jadi di masjid ini kan nggak ada tarawih ya. Jangan Pak Haji. Sekarang kan ada staf khusus, iya baru Pak Hajinya. Bidang peribadatannya ya. Udah aja jadwal qiyam Ramadan, jadwal imam qiyam Ramadan. Lamun badai namina jadwal tarawih, berarti harus tarawih. Tarawih itu lebih dari 11. Gitu. Saya tidak membatasi ya. Lebih dari 11 silahkan. Itu mah tuh di Masjidil Haram gitu, di Masjid Nabawi gitu, di Mesir gitu. Masa umat Islam, ulama-ulama hadis mau menyepakati bid'ah? Mustahil. Yadullahi ma'al jamaah. Masalah saya tidak mengamalkan di beberapa malam ya, karena yang abdolnya memang 11. Meski seseringnya saya karena sudah terbiasa bangun malam saya sholat lagi ya. Karena kami sahur itu Pak beli nasi kuning. Nasi kuning itu kalau belinya 3:30 penuh moal kabagean. 2:30 pan sajam setengah tuh, jam 3 ke jam 4:30 teh. Daripada ulang-ulang udah biasa sholat, sholat teh. Kenapa? Karena sholat malam tidak ada batasan. Yang ketiga, dari hadis ini dijelaskan bahwa sholat malam itu satu paket dengan witir, ya. Dan witir itu menutup sholat malam atau melengkapi sholat malam. Jadi Nabi mengajarkan di sini, meskipun bukan berarti haram ya, ada sholatnya ge sunat berarti jadi haram. Kalau memang tidak sempat nggak apa-apa, atau kalau nggak sempat karena tidak sengaja nanti pada subuh bisa, nanti ada hadisnya.
Nabi mengatakan kalau kita ini takut keburu subuh, witir gitu. Jadi menunjukkan sholat malam itu harus ada witir. Usahakan pakai strategi harus ada witir. Witir itu minimal 1 rakaat. Saya kemarin ditanya ya di Cimahi, hari Ustadz 2 tilu 2 hiji. Ada Ustadz, iya Ustadz dia kanus itikaf di Masjid Abi taros. Tilu pernah, 1 pernah kumaha sora we cete. Kuat labaskeun tilu, tapi seseringnya saya pribadi 1 capek atuh Pak, ngimaman sajus ya. 2 istirahat, langsungkeun tilu teh engap, lebih baik istirahat dulu, minum dulu, tambah 1 rakaat gitu. 3 sekaligus pernah ya, 1 rakaat pernah, 5 rakaat pun pernah ya, tapi natarawih belum pernah ripuh ya. Jadi dalam sholat malam biasa saya witir 5 rakaat pernah ya. Jadi nanti ada hadis-hadis tentang witir itu bahwa 1 itu minimal, boleh 3, boleh 5. Kemudian di riwayat berikutnya, riwayat 5 imam disahihkan oleh Ibnu Hibban. Meski di sini Imam Bukhari mengutip pernyataan Imam An-Nasai hadza khata, ini keliru. Tapi Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan tidak keliru. Yang keliru itu yang menilai keliru. Hadisnya sholatul laili wan nahar mathna. Jadi Nabi ditanya, ai sholat malam teh bagaimana? Nabi menjawabnya sekaligus, mau sholat malam, mau sholat siang, 2 rakaat. Eta sholat wajibnya, pan aya tahiyat awal. Tahiyat awal itu menunjukkan 2 rakaat, tapi itu sholat wajib. Ya. Maka sholat duha yang menyebutkan 4 rakaat berarti 2. Meski kata para ulama langsung 4 juga boleh. Boleh 1 kali salam, karena disebutnya 4. Kalau disebut 4 berarti boleh 1 kali salam. Boleh kembali ke dalil ini 2. Saya pribadi sholat 2 ya 2, karena kadang 4. Tadi pagi 6 rakaat kan dicicil ya. Pagi-pagi sebelum mengajar, istirahat sebelum duhur, kadang sampai 8 rakaat ya, 2. Termasuk bapak-bapak mengamalkan sholat intidor kan, Jumatan langsung sekaliguskan sesalam bante 2. Apa dalilnya? Ini sholatul laili wan nahar mathna. Meski tadi kalau dalam satu hadisnya disebutkan sholat duha 12 rakaat, sholat duha 8 rakaat, ada kan? Nanti di pembahasan sholat duha. Maka itu maksudnya boleh 1 kali salam 8, boleh 2 ngan ngawartosan baripuh geus mending 2. Yo geus niat bade 8, 4 geus ripuh sok jadi ngarobah niat. Jadi kalau 2 kan 2 nya niatna teh ke niat teh 2 kan santai. Jadi pada enak niat Bapak 8 rakaat atau 4 rakaat, 2 rakaat geus ripuh sok jadi robah niat. Kan disesuaikan dengan niat awal. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal fariidah sholatul lail. Seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib itu sholat malam. Ini hadis potongan, lengkapnya afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Lalu ini wa afdhalus shalah ba'dal fariidah sholatul lail. Jadi hadis lengkapnya begitu. Sebaik-baiknya sholat saum sesudah Ramadan, saum bulan Allah al-Muharram, saum bulan Muharram. Dan itu bukan hanya Tasu'a Asyuranya saja, sebulan, tentu sesuai kemampuan ya. Alhamdulillah saya pun mengamalkan. Jadi Ustaz Tasu'a Asyura tanggal sabaraha? Nya tanggal 8 10. Teu cenah masnya tanggal sabaraha teuing lah cete. Labaskeun we anu mah gitu.
Tapi citapan aya dina kalender atuh buka we. Pokoknya asal tahu itu bulan Muharram kita saum. Tapi ada bukanya ya. Kalau sahabat ada yang saum sebulan penuh nggak ada buka. Ini menunjukkan bapak-bapak bahwa sholat malam itu harus diprioritaskan mendekati sholat wajib. Kita kan memprioritaskan sholat wajib ya. Terus kalau kita mau lihat Quran, Mbak, lebih banyak sholat malam dibanding sholat wajib. Sholat wajib mah dina surat Al-Isra paling. Aqimus sholat liduluki syamsi ila ghusakil lail wa qur'anal fajsisanya wa minal laili fatahajjad bi wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud wa minal laili fasabbihu wa adbaran nujum qumil laila illa qalila ya. Iya naon dak bae deui tatajafa junubu manil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Jauh badannya dari tempat tidurnya karena menyibukkan diri berdoa gitu. Jadi jauhan tak kasur teh gitu buat kita khusyuk berdoa. Urang kan geus hudang-hudangna kacai na sare deui kuduna teh jauhan gitu. Tatajafa junubu manil madaji. Madaji kan kemarin dari bahasa hadisnya berbaring, tempat berbaring, jauhan ya. Banyak di Al-Quran lebih banyak yang memerintahkan sholat malam dibanding sholat wajib. Tapi bukan berarti sholat malam jadi wajib, tidak. Sholat malam tetap sunat, cuma statusnya sunnah muakkadah di bawah wajib. Sholat tahiyatul masjid juga kan sunnah muakkadah, rawatib juga sunnah muakkadah, tapi itu di bawah sholat malam. Makanya banyak ancaman ya bagi bapak-bapak yang masih malas sholat malam ya. Nanti ada hadis-hadisnya cek Nabi, bapak-bapak kalau tidak sholat malam dikiihan ku setan ya. Bapak-bapak kalau tidak sholat malam berarti kepalanya diikat setan. Artinya kita semua kalau tidak sholat malam balad setan ya, bobotoh setan. Kalau tidak sholat malam ancamannya neraka ya. Meski tidak sampai wajib, maksudnya kalau mengabaikan hari-hari we tementingkeun ya, itu ancamannya neraka. Dan alhamdulillah karena saya pribadi santri anak ustadznya, jadi apalnya dari sejak kecil nyaris lupa saya kapan tidak sholat malam ya, duka. Sedang sakit pun bahkan saya punya prinsip sedang sakit kudu leuwih urang teh ibadah teh dah yang cager. Urang mah sedang sakitnya jadi rusuh. Sakit cenah gitu rusuh. Justru kalau saya pribadi punya prinsip harus lebih. Jadi sholat malam tidak dikurangi. Paling ya kalau sedang pusing ya dikurangi. Jadi witir ya biasa 1 juz, setengah juz, 1/4 juz. Tapi tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Ya. Bagaimanapun repotnya kita harus punya tekad buat ieu sholat malam teh ngarah teh ieu mah hijikeun jeung wajib mun urang tinggalin teh doraka gitu, minimal buat diri kita ya. Kemudian hadis berikutnya Abu Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak, satu kemestian bukan kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa di sini disebut witir bukan sholat malam? Berarti bapak-bapak dari antara sholat malam dan witir prioritaskan witir. Ya kalau bapak-bapak capek prioritaskan witir, bukan sholat malam yang dua-duanya, bukan. Witir nah didahulukan pun boleh ya. Nanti kita bahas di hadis-hadis berikutnya. Man ahabba an yutira bi thalath falyaf'al. Siapa yang ingin witir, ini ada yang terlewat nih. Harusnya bi khomsin dulu. Kalau diterjemahnya enggak salah, terjemahnya ada. Siapa senang sholat witir 5 rakaat ada, tapi Arabnya enggak ada, kelewat. Harusnya bi khomsin dulu.
5 rakaat falyaf'al, silakan. Wa man ahabba an yutira bi thalath 3 falyaf'al, silakan. Wa man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al, 1, silakan. Enggak usah ada pertanyaan, Pak. Kalau witir 3 itu 3 langsung 1 kali salam atau 2 lalu 1. Ai 2 langsung 1 mah itu berarti hiji. Ya. Pak, ieu matematika tuh, Pak. Ai 5 teh cenah usah 1 kali salam atau 2 hiji. Atuh ai 2 hiji mah witirna lain 5 hiji gitu. Nanti ada keterangan di hadis berikutnya yang dimaksud 5 rakaat itu 1 kali salam. Ya. Kenapa nggak ada 7? Meski Nabi pernah mengamalkan capek atau 7 mah bisi beser teh ya, ngap teh ya. Makanya 5 nih Nabi menganjurkan maksimal 5 rakaat. Ya, kalau tidak 3, kalau tidak 1. Saya baca di Nailul Autor ya, lebih banyak ulama yang menganjurkan 1. Karena hadis Nabi yang tadi, Nabi menganjurkan 1 rakaat, meski membolehkan 5, 3, 2. Kalau tadi kan di hadis yang pertama kata Nabi 1 rakaat. Jadi sebaiknya bukan sebaiknya, lebih banyak ulama yang menganjurkan 1, 3 juga boleh. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan radhiyallahu an, laisal witru bihatmin, witir itu tidak wajib kahayatil maktubah, seperti sholat malam. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meski Nabi mengatakan al-witru hakun, bukan berarti wajib. Kemudian di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah qoma. Hari qoma itu berarti bangun di waktu malam di bulan Ramadan. Dan hadis-hadis tentang Nabi sholat di bulan Ramadan itu, Pak, nu teu kahajatnya gini nya. Lain teu kahaja, teu ngajak malam pertama, malam kedua. Sahabat juga ada di masjid karena takut kesiangan tidak sholat qiyam Ramadan. Pan qiyam Ramadan mah khusus hadisnya, tarawih mah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min, dan makanya banyak sahabat yang sholat di masjid. Pas lihat Nabi, cenah berjamaah jeung Nabi. Ai biasa-biasa mah jarang ada sahabat yang sholat di masjid. Meski Nabi sering juga sholat di masjid. Anu geuning Aisyah kian, Mbak, nya lalu menyentuh kaki Nabi sedang sujud di masjid, berarti Nabi sholat malam di masjid. Pan raudhahnya bapak-bapak untuk ibadah haji, raudhah caket gitu antara mimbar Nabi dengan makam Nabi. Makam Nabi itu kan rumah Nabi dulu, Aisyah kamar Nabi dulu. Kemudian Pak beja-beja malam ketiganya banyak, lalu Pak beja-beja di malam keempatnya Nabi sengaja nggak keluar. Itu di semua hadisnya disebutkan fi jaufil lail, tengah malam. Di lamun urang dek sholat malam jika Nabi qiyam Ramadan, Nabi itu tengah malam, dan Nabi gak ngajak-ngajak ayo ke masjid, enggak. Itu di jadwal deh gitu. Itu jadwal imam tarawih. Tapi kan berarti nggak boleh, maksudnya ini kita menjelaskan dulu bagaimana kejadian sholat malam zaman Nabi agar kita paham. Sumantadzuru minal qabila, kemudian mereka menunggu beliau pada malam berikutnya. Maksudnya pada malam berikutnya itu pada malam keempat, dalam riwayat lain pada malam ketiga. Pokoknya sebat beberapa malam sholat malam. Falam yakhruj, tapi Nabi sengaja tidak keluar. Waqala, dan Nabi bersabda, inni khosyitu an yuktaba alaikumul witru, karena saya takut diwajibkan bagi kalian witir. Kenapa begini? Ya karena di masa tasyri'
turunnya syariat kalau sering diamalkan dan melibatkan banyak orang itu bisa jadi wajib. Dan Nabi nggak mau nanti kalau wajib pasti menyusahkan subuh wae geus tuh. Komo ayeuna kudu tahajud wajib teu kabayang. Santri wae nu salaleger nu calalager hese nya komo bapak-bapak anu tos repot. Ini menegaskan bahwa witir itu tidak wajib. Tapi Nabi tidak keluar teh tong dijadikeun dalil tuh Nabi ge cenah mabal sawengi tarawih enggak. Nabi sholat tarawihnya di rumah, tidak di masjid. Kemudian kata Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum, sesungguhnya Allah menganugerahkan kalian bisolatin satu solat, hiya khairun lakum, yang dia lebih baik bagi kalian, min humrin na'am, daripada unta merah. Humri merah, na'am unta, nya terjemahna dibalikkeun unta merah. Kulna, kami bertanya, Bapak kantos ningal unta beureum Pak? Tacan nya tangtu untuk beureum juga PDIP nya. Kemerah-merahan ya. Saya pernah lihat di Taman Safari, oh iya meureun unta nu kemerah-merahan teh. Tapi memang satu itu saya baca penjelasnya unta yang paling mahal. Karena unta itu kan kendaraan tercanggih ya pada waktu itu. Tamanana berarti mobil Pak. Nah itulah standar abdi nu apal Pajero Sport. Ferrari mah ada teu aya di Indonesia Pak. Lamborghini menurutnya, nah gitulah Ferrari, Lamborghini. Mau cenah Allah sudah menganugerahkan sholat yang lebih baik daripada punya Lamborghini, Ferrari gitu. Ferrari beureum deui ya sarua beureum nama. Wa ma ya Rasulullah, apa kata Rasul? Al witru, witir. Jadi bapak-bapak sholat witir, sholat malam itu sama dengan nabung Ferrari satu malam. Tiap hari berapa? Si Hotman Paris jeung Raffi Ahmad oge. Lamun ngedol tahajud sih kana ngedol gitu. Insyaallah. Cuma bedanya nanti kita rasakannya di surga. Surga teh pan lega, capek lempang mah make Ferrari ke di surga. Jalan-jalan teh ka Pangandaran teh bajinya aya paran di surga, aya apapun yang kita inginkan ada ya. Gratis deh. Dia pakai Ferrari itu hasil sholat malam kita. Ma baina sholatil isya ila tuluil fajri, antara sholat isya sampai terbit fajar. Ini menunjukkan bahwa waktu sholat malam termasuk witir itu sesudah waktu sholat isya sampai subuh. Jadi bapak-bapak kayak tarawih beres sholat isya, mau nyicil sholat malam. Saya juga kalau nggak ada pengajian Pak selalu begitu. Kalau nggak ada pengajian pasti saya sholat di rumah atau di masjid minimal 4, kadang 6 rakaat. Ya, 6 rakaat itu 1 jam. Ya, menjam 8 beres jam 9. Ya, itu jam 9 kurang. Nanti akhir malam sambung lagi ya. Itu boleh mau awal malam, mau tengah malam, akhir malam. Daripada kita nggak bisa akhir malam, mending awal malam. Daripada lawajo Persib bese menang, mending kesal-kesal eta pun ganeng atuh cenah. Umeh saya ngagolkeun sare cenah gitu. Kawe beritana gitu. Daripada enak kesal Persib di dagoan teu menang-menang, mending ieu puguh Ferrari ya, salat malam nyicil. Kemudian dalam riwayat Ahmad dari Amr bin Su'aib Nabi anjadina wa sama menjelaskan jadi sholat malam itu dari isya sampai subuh. Kalau tadi boleh witirnya dulu boleh, Abu Bakar begitu. Nanti kalau bangun di akhir malam boleh dilanjut lagi, tapi jangan ada 2 witir. Ya.
Jadi boleh, tapi bagusnya witir diakhirkan. Jadi di awal malam Bapak dua-dua yang dulu, nanti witir diakhirkan menjelang subuh atau di akhir sholat malam Bapak. Insya Allah kita sambung nanti pada Isya dengan sesi tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sesi tanya jawab, mangga bilih aya nu bade naroskeun. Mangga Baji. Itu juga itu termasuk sholat tarawih juga. Kemudian itu bisa sudah lihat di beberapa daerah di Jawa Timur, mana semakin kita misalnya Ramadan atau juga kalau misalnya kalau ada ya sholat witir, sholat apa tarawih itu 4-4-3 atau itu menurut Pak Ustaz bagaimana Pak? Kalau itu ada dalilnya bagaimana Pak? Iya, yang tarawih 4-4-3 itu sebatas boleh ngabidah, tapi tidak afdol. Yang afdol itu yang 2-2-2. Begini Pak, Bapak tanya tentang saya lewat santri menjelaskan saya, dengan Bapak tanya ke saya langsung, pendapat saya mana yang lebih kuat, yang dari saya langsung atau yang dari santri? Langsung. Itu sabda Nabi langsung, sholatul laili masna masna. Yang 4-4-3 itu cuma laporan. Yang faktanya Aisyah, hadis Aisyah tentang sholat malam Rasulullah itu bukan 4-4-3 saja, semuanya 2-2-2-2 kecuali yang itu 4-4-3. Jadi dari Aisyah sendiri yang menjelaskan sholat malam Rasul, menjelaskan sholat malam Aisyah menjelaskan sholat malam Rasul, mau di Ramadan mau di luar Ramadan mayoritasnya 2-2-2-2 kecuali sanad yang itu 4-4-3. Jadi boleh ya, cuma tidak afdol. Yang lain mangga Pak Haji. Yang pertama tahajud itu harus tidur dulu atau enggak ya? Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan witir, kalau tidak tahajud kita sholat witir saja tiap hari, karena itu tadi kalau udah tidur langsung aja begitu. Tapi witir dilaksanakan apakah itu juga sudah melaksanakan sholat malam? Sholat malam tidak harus tidur dulu karena pelaksanaannya tadi kata Nabi dari sholat Isya sampai subuh. Berarti sudah sholat Isya langsung juga boleh. Seperti yang diamalkan oleh keumuman masyarakat sesudah sholat Isya tarawihnya, itu berarti di awal malam kan tidak tidur dulu. Jadi boleh. Sholat hadis-hadis sholat malam itu bapak-bapak mau Ramadan di luar Ramadan tuh nggak ada perbedaan. Nggak ada satupun hadis ini khusus Ramadan, ini 2 Ramadan nggak ada ya. Nanti di hadis tentang yang 4-4-3 saya pernah tulis makalah khusus 15 halaman. Saya buktikan hadis ini menurut Imam Bukhari begini, menurut Ibnu Hajar begini, menurut Imam Muslim begini. Nggak ada satupun yang membatasi hadis itu Ramadan. Itu hadis kata Isanya sendiri di bulan Ramadan atau luar Ramadan, berarti sama sepanjang tahun. Dan hadis-hadis sholat malam itu begitu, berlaku di luar Ramadan, berlaku di bulan Ramadan. Jangan kita kapling-kapling. Rasul tidak mengkapling-kapling, kenapa kita kapling-kapling? Dia berlaku umum. Boleh sebelum tidur, boleh sesudah tidur. Cuma memang waktu akhir malam itu lebih baik, dan tentu tidur dulu. Kalau tidak tidur dulu kan Nabi sangat tidak menganjurkan ya. Nanti kita bahas di pembahasan hadis tersebut, ada nanti di akhir
tentang sholat malam ini yang kuat, wa man tami'a an yakum akhirahu falyakum akhirul lail fa innahu afdalu wa innahu masyhudah. Karena itu lebih utama akhir malam tidur dulu dan disaksikan. Kalau kita tidak atau takut ya, kan di hadisnya begitu, man khofa an la yakum akhirul lail falyutir awwalahu. Siapa yang takut tidak bangun akhir malam, witir di awal malam, aman. Kalaupun bapak kesiangan, sudah sholat malamnya. Kan sholat malam patokannya witir, ya. Di antara yang dua-dua dengan yang witir, mana diprioritaskan? Yang witir. Kalau nanti akhir malam bangun, tinggal yang dua-duanya atau kaburna dua-dua tenanawan. Kalau akhir malam tidak bangun, sudah kan witir, isbobakalan. Saya pun sering demikian Pak. Kalau pulang dari luar kota kan jam 11, jam 12, malah witir heula. Atau kerja bakti nang ngangkutan kesik, ngangkutan batu, nepi jam 12, setengah 1. Kagok sana, Ustad, 3 mobil deui di jalan, tanggung. Kagok teh nepi jam 12, setengah 1, capek, sholat dulu. Witir dulu. Kalau kesiangan adzan awal, alhamdulillah ingatnya tina saminggu 2 minggu teh we sakali. Tapi alhamdulillah kalau sholat malam ditinggalkan, saya nggak ingat kapan itu terakhir saya tinggalkan. Kecuali mungkin yang sakit yang dulu, yang agak parah memang saya pernah meninggalkan. Jadi prioritaskan. Caranya dengan yang tadi Bapak tanyakan, sholat witir dulu. Mau sholat malam dulu boleh, cuma bisa teka witiran gitu. Lebih baik witir dulu. Kalaupun teka sholat yang dua-duanya, yang genapnya nggak apa-apa ya. Begitu Pak Ji. Mengapa Ji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dulu tuh rame gitu, mungkin sekarang masing-masing dipakai dunia. Ketiga, dunia adalah apa? Yang menerangkan bahwa sholat witir itu sholat akhir penutup, sehingga dulu ada sholat dulu yang lain, nanti baru sholat witir. Nah, tidak ada lagi sholat setelah witir dulu gitu. Nah, kalau sekarang tadi sampai witir dulu. Habisnya tadi ada kita apa itu menerangkan seperti itu dulu. Yang pertama, sholat duha tidak ada batasan. Mau 8, 12, lebih dari itu silakan. Cuma memang minimal 2 rakaat. Sholat malam juga tidak ada batasan. Nanti ada hadisnya ya. Sholat duha tidak ada batasan. Ada hadisnya di Bulughul Maram. Sholat malam juga demikian, tidak ada batasan. Cuma minimalnya witir 1 rakaat. Tentang witir akhir malam, ya mungkin dulu ada perdebatan, yang perdebatannya nggak tuntas. Ya. Saya juga pernah mengalami perdebatan dulu zaman santri. Tapi ketika kita buka dalil-dalilnya banyak kan. Pernah kalau nggak salah saya bahas di sini 3 orang sahabat, Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu siapa satu lagi, Abu nya. Semuanya diwasiatkan oleh Nabi untuk witir sebelum tidur. Dan kemudian saya gali fikihnya, ternyata yang dimaksud bukan berarti di akhir malamnya nggak boleh sholat. Boleh, silakan. Nabi SAW pernah sholat malam di Sahih Bukhari, formasinya 4 tidur, 5 tidur, 2 11
tapi witirnya 5 di tengah. Nabi dalam Sahih Muslim dijelaskan pernah sholat malam 7 plus 2. Yang 7 itu ada tahiyat awalnya. Tahiyat awal rakaat ke-6, rakaat ke-7 berdiri lagi tidak salam. Udah rakaat ke-7 salam, lalu tambah 2 jadi 9. Ada juga di riwayat Muslim Nabi sholat 9 rakaat, 8 tahiyat awal, bangkit tidak salam, lalu 1 9 salam, tahiyat akhir salam, lalu tambah 2 11. Itu kan jelas 7 di awal, 9 di awal. Hadis-hadisnya sahih. Ya kalau perlu dibuka saja di website At-Taubah ya, ketik witir itu dalil-dalilnya muncul. Jadi hadis ij'alu akhiru sholatikum bilaili witron, jadikanlah sholat malam itu akhirnya witir, itu anjuran sebaiknya. Faktanya Nabi mengamalkan pernah, dan Abu Bakar pun mengamalkan demikian. Abu Bakar itu selalu merutinkan witir di awal malam. Kalau nanti akhir malam bangun, beliau tinggal 2-2-2-2. Witir di awal malam itu bisa witirnya saja, bisa 11 rakaat plus witir gitu. Jadi pokoknya witirnya sudah selesai di awal malam. Tapi meski sudah selesai atau tidak, Abu Bakar kemudian di akhir malam termasuk Abu Hurairah sholat 2-2-2, nggak ada witir lagi. Tolak bin Ali di bulan Ramadan, dia sholat tarawih awal malam di masjid putranya. Dia sholat 11 rakaat, lalu pulang ke kampungnya. Di masjid kampungnya belum sholat tarawih, beliau pun mengimami sholat. Ketika sampai di bagian witir, kata Tolak bin Ali, silakan witirnya diimami sama yang lain, karena tadi saya sudah sholat witir di awal dan Nabi mengatakan la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Berarti boleh ada witir diawalkan. Namun ada istilah 2 witir berarti ada witir yang diawalkan. Enggak mungkin ada sabda Nabi tidak boleh ada 2 witir kalau tidak ada witir diawalkan. Witir diakhirkan mungkin ada sabda Nabi tidak ada witir 2 witir. Berarti kalau tidak ada 2 witir berarti ada witir yang diawalkan. Cuma nanti di akhir malam jangan witir lagi. Nah itu yang saya amalkan di malam-malam Ramadan itu. Akhir malam dah biasa sholat 2 rakaat tapi nggak ada witir lagi. Karena la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Itu juga hadis yang jelas. Berarti boleh witir di tengah. Kalau nyambung begitu kan. Memang asalnya di akhir, tapi karena sholat malamnya ditambah jadi di tengah begitu. Jadi boleh witir di tengah, di awal, tapi tetap yang paling utama di akhir. Mengapa Ji? Di kampung saya itu yang diamalkan sholat tarawih itu betul 2 rakaat 2 sampai 5 kali, atas witir 2 plus 1 Kenapa begitu? Karena ada muadzinnya yang melafalkan niatnya gitu Ustaz. Atas pelaksanaannya biasanya sholat pendek tapi cepat. Nah, apakah ini juga ada tuntunannya Ustaz? Terima kasih. Yang witir 2 plus 1 memang ada di fikih, ya, perdebatan. Kalau ada di fikih, ada ulama yang mengatakannya, berarti ada sandaran dalilnya. Gak mungkin ulama berpendapat tanpa dalil. Meski ya tadi logika fikih saya yang tadi saya jelaskan. Kalau memang witirnya
2 1 berarti 1 sholat malamnya 22 begitu Pak Haji. Bukan 20 plus 3 tapi itu 22 plus 1. Maaf Pak Haji, itu yang Pak Haji tahiyat yang 2 1 2 lalu 1-nya tahiyat awal tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan? Iya, jadi itu berarti 22 plus 1 hakikatnya. Meskipun karena lapat muadzimnya itu lapat lapat niatnya itu yang 1 rakaat ini, yang 1 lagi rakaat. ya. Jadi nggak apa-apa. Itu cuma beda nama saja ya, menurut yang itu 3 2 plus 1 ya, kalau menurut saya itu 1 witirnya, yang 2-nya sholat malam gitu. Tapi memang saya baca di Nailul Autor, terutama dalam Autor ya, itu ada fikih ke sana. Jadi tidak kemudian kita kurang adab menyebut bid'ah ya, nggak boleh. Yang kedua, tarawih 23 tadi sudah kita singgung, itu memang diamalkan di era salaf. Salaf itu kan generasi terbaik. Mustahil mereka mengamalkan menyepakati satu amal sholat yang bid'ah, mustahil. Ya, mereka generasi terbaik. Mun urang wae risih biraku maranena teu risih. Ya, laukana khairan lasabaquna ilaih. Jadi ketika mereka mendahului, ya berarti itu baik. Yang ketiga, bacaan cepat. Oh iya, hampir di semua kitab fikih, Pak. Mengapa sholat tarawihnya jadi 23, tidak 11? Semuanya yang saya temukan menjelaskan, karena kalau mau sholat standar Rasulullah, awam gak mungkin bisa. Kalau contoh Rasul ya, hitungan 1 juz di 10 rakaat berarti 1 rakaatnya 2 halaman. Kalau 1 juz di 20 rakaat berarti 1 rakaatnya 1 halaman. Lebih ringan mana? 1 rakaat 1 halaman atau 1 rakaat 2 halaman? Lebih ringan 1 rakaat 1 halaman. Ya. Maka itu yang dipilih oleh para ulama salaf. Jadi bacaannya tidak dikurangi, tapi rakaatnya ditambah. Itu fikihnya begitu. Silakan dibuka kitab-kitab fikih, pasti penjelasannya begitu. Mengapa para ulama salaf dulu menambah rakaat tarawih? Karena mengejar standar bacaan Rasulullah 1 malam minimal 1 juz. Ya. Karena di 11 rakaat kan terlalu lelah, maka diperbanyak rakaatnya biar bacaannya lebih ringan. Yang 40 berarti lebih ringan, karena 1 rakaatnya 1/4 halaman, tidak terlalu lelah. Jadi anggap temanya senam lah. Jadi banyak gerakan, maksud saya bukan menyamakan sholat dengan senam. Ya naudzubillah min dzalik. Kemudian sekarang nu 11 gancang, nu 2 tilu leuwih gancang. Nah, berarti dua anak ge bid'ah. Bid'ah dalam hal gancangna. Tapi kalau dalam perspektif lain alasannya rukhsah, ya nggak apa-apa. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksud saya sok eureunya tadi teh eueuy. Oh, cenah tetangga mah 2 tilu digancang, sarua di dinya ge 11 gancang. Dalamun benar mah sajus gitu. Jadi orang salah itu salah hakikatnya, meski salahnya tidak sampai batal karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Tapi kalau Pak Haji mau coba ya, ka Masjidil Haram tebih awis aya di Masjid Abi dia taubah. Kalau mau coba 1 malam 1 juz, cuma memang 2-2. Saya alhamdulillah di masjid-masjid sekitar saya 4 masjid, 5 lah yang jadwal tarawih masjid sekitar udah mapum. Kalau saya jadwal tarawih saya 1 juz, dan karena 1 juz opat-opat tilu capek 2-2 ya. Jadi masjid-masjid yang 2-2 capek opat rakaat sekaliguskeun mah gitu. Begitu Pak Haji.
Jadi yang 23 yang Nabi tanyakan itu ada diamalkan di sejak zaman salaf. Saya nggak berani menyebutnya bid'ah, melainkan kurang atau istilahnya khilaful aula. Khilaful aula teh berbeda dengan yang terbaik. Gitu. Yang terbaiknya tetap 11 lama ya, bukan 11 kayak di sini cepat. 11 lama yang terbaik. Kalau 11 di sini cepat ya berarti baik lah, nggak sampai terbaik. Karena baiknya di 11-nya, tapi nggak lamanya. Yang terbaik itu ya 11 ya lama. Cukup mungkin Pak Haji ya, kita nanti sambung di pekan yang akan datang masih tentang sholat malam insyaallah. Aku lo qauli hada wa astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.